Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uti Widiastuti dari Prodi Kesmas Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Ekonomi Kesehatan, saya akan menyampaikan tentang Cost Benefit Analysis dan Cost Effectiveness Analysis. Pertemuan kali ini ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita melihat bahwa suatu program kesehatan kita harus mengevaluasi, kita harus melihat seperti apa kemanfaatan dan bagaimana kita bisa memilih program sesuai dengan keefektifan dan benefit yang kita terima nanti. Yang pertama, Cost Benefit Analysis. Apa itu CBA? CBA adalah analisis biaya manfaat. Sementara teknik yang digunakan adalah untuk membantu memilih suatu program dari beberapa yang ada dengan cara membandingkan manfaat atau benefit dengan biaya atau cost yang dibutuhkan dari setiap program. Analisis manfaat, analisis biaya manfaat merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan baik perencanaan, khususnya perencanaan investasi. Jadi semisal kita mempunyai uang 1M, maka kira-kira kita akan menginvestasikan untuk usaha apa? Apakah untuk membangun kedai kopi ataukah menjalankan sebuah klinik? Maka CBA ini atau Cost Benefit Analysis ini akan membantu untuk memilihkan program yang mana yang lebih menguntungkan. Karena yang kita perhitungkan tidak hanya masalah keuntungan, akan tetapi seluruh manfaat yang bisa kita terima, segala hal yang kita akan dapatkan itu akan kita perhitungkan. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, maka mungkin kita bisa melihat tentang tujuan kenapa harus ada analisis CBA ini. Ini menurut Dan 2003, yang pertama adalah untuk merekomendasikan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara membandingkan dua proyek dari aspek keuntungan investasi. Jadi harus ada memperhatikan tentang aspek keuntungan. Yang kedua adalah digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi suatu proyek. Jadi nanti melalui benefit dan cost yang kita perhitungkan nanti kita akan melihat seberapa layak program yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk merencanakan retribusi manfaat dan biaya. Yang keempat, aspek manfaat dan biaya akan diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, tentunya ya, sehingga memudahkan perbandingan atau perhitungan manfaatnya. Nah, kita mulai dengan tahapan menghitung cost benefit analysis. Yang pertama adalah kita sebaiknya memang mengidentifikasi terlebih dahulu unsur benefit dan unsur cost masing-masing seperti apa. Nah, di sini seperti tadi yang saya sudah sampaikan, benefit dan cost ini kita harus benar-benar kategorikan, kita harus listing apa saja manfaat yang akan kita dapatkan. Karena harapannya ketika suatu program yang kita akan jalankan ataupun usaha yang kita akan jalankan, di mana kita sudah menginvestasikan suatu modal, kita harus benar-benar mengetahui atau melisting manfaatnya apa saja selain dari keuntungan yang kita bisa hitung. Contohnya, jadi kita tidak hanya mendapatkan dari keuntungan misalnya usaha menjual kopi yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kalau misalnya menjual kopi mungkin tidak hanya dari penjualan kopi, tapi benefit lainnya kita bisa dapatkan misalnya, ternyata di situ ada peluang untuk kita mendapatkan keuntungan atau benefit dari orang yang ingin menjual kue melalui warung kopi kita atau tempat menjual kopi kita. Nah, atau mungkin yang lainnya, misalnya
misalnya ada usaha parkir pada akhirnya di sana. Nah, itu pun juga benefit-benefit yang kita bisa perhitungkan dan lain sebagainya yang mungkin dengan usaha yang kita jalankan itu kita mendapatkan keuntungan yang lebih atau manfaat yang lebih dari tidak hanya sekedar hasil dari menjual kopi itu saja. Sebaliknya, cost adalah seluruh biaya total cost yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Tentunya CBE ini biasanya memang diperuntukkan untuk program ataupun usaha yang kita ingin lihat dalam jangka panjangnya, termasuk seluruh hilangnya kesempatan yang tidak jadi diperoleh akibat adanya program tersebut. Ini cost. Nah, jangka panjang yang dimaksudkan di sini adalah biasanya pada umumnya itu lebih dari 5 tahun, minimal 10 tahun ke depan. Tapi apakah mungkin kita menghitung untuk 5 tahun ke depan? Sangat mungkin. Tapi kalau misalnya yang kita bicarakan di sini misalnya kayak rumah sakit, ya kan, fasilitas-fasilitas kesehatan yang memerlukan mungkin peralatan-peralatan yang lebih mahal, dan itu tidak cukup hanya dengan 5 tahun. Biasanya memang kita perlu untuk melihat lebih lama. Ya, sehingga karena harapannya ketika kita membuat suatu usaha atau program itu tidak hanya berlangsung singkat, jadi itu harapannya bisa berlangsung dalam jangka yang panjang. Jadi itu tadi ya, kita bisa mengkategorikan, mengidentifikasi dulu benefit itu seperti apa. Jadi di sini benefit itu seluruh manfaat, pendapatan langsung dan tidak langsung yang didapat akibat berhasilnya suatu program, ditambah seluruh biaya yang dapat dihemat akibat terlaksananya program tersebut. Nah, yang kedua ini adalah memberikan nilai setiap unsur benefit dan cost sesuai dengan besarnya nilai nominal. Jadi kalau kita melihat gambar ini, artinya kalau misalkan satu rumah sakit, anggap saja rumah sakit ini istimewa ya, yang di situ dia memberikan suatu mungkin manfaat-manfaat yang lebih, tidak hanya sekedar memberikan tempat atau ruang untuk pasien yang sakit, tapi mungkin memberikan tempat atau fasilitas untuk keluarga, mungkin kerabat yang sedang mengunjungi orang yang sakit di sana, dan menyediakan alat-alat yang memang diperlukan untuk pasien itu sangat luar biasa sekali untuk kemanfaatan dari pasien itu sendiri, sehingga itu akan menjadi nilai yang cukup besar ketika kita mencoba memperhitungkan tentang benefitnya. Dan kita sudah banyak sekali contoh yang kita bisa lihat, terutama di kota-kota besar, bahwa rumah sakit saat ini tidak hanya sekedar melayani untuk pengobatan saja, tapi mungkin itu seperti one stop shopping gitu. Jadi semua ada di sana, misalnya tempat makan, atau tempat makan mungkin sudah pada umumnya ada ya, kayak kantin dan lain-lain. Cuman ini tempat makannya sudah bervariasi, brand-brand ternama mereka menjadi tenan rumah sakit. Bahkan mungkin salon, apa saja yang bisa dibuat untuk mendapatkan manfaat yang lebih dari hanya sekedar mendapatkan pasien. Rumah sakit punya peluang untuk bisa mendapatkan benefit yang lebih. Yang ketiga adalah kita menghitung nilai present value, nilai yang sekarang dari benefit dan cost yang kita sudah identifikasikan. Nah, present value ini sebenarnya digunakan ketika ada suatu perhitungan jangka panjang. Contohnya, yang dimaksud present value ini, kita bisa melihat bahwa uang zaman dulu Rp1 tentunya berbeda dibandingkan dengan pada saat tahun sekarang ini. Sama, mungkin pada saat sekarang nih, uang 1.000 pada hari ini mungkin akan berbeda nilainya dibandingkan 1 tahun. Mungkin terlalu kita pikir terlalu pendek ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bisa jadi 1 tahun ke depan, apalagi 5 tahun ke depan, mungkin sudah nilainya sudah tidak sama dengan ketika hari ini kita menilai uang 1.000.
sekarang aja uang parkir sudah naik, ya kan? Jadi artinya uang 1.000 itu sudah mulai menurun nilainya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa present value adalah nilai saat ini dari sejumlah uang atau arus kas masa depan. Kita memperhatikan arus masa depan juga. Future cash flow dengan tingkat pengembalian tertentu. Nilai sekarang mengambil nilai masa depan juga dan menerapkan tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini tingkat bunga yang dapat diperoleh jika kita investasikan. Nah, ini sudah mulai, biasanya ini sudah mulai agak-agak mual biasanya dengan rumus-rumus. Tapi saya rasa ini cukup mudah untuk bisa diikuti karena nanti akan ada beberapa contoh dan teman-teman mungkin bisa mengikuti contoh yang sudah disediakan. Ini adalah rumus present value. PV, present value. X ini menunjukkan nilai uang pada tahun yang saat ini kita ingin ukur. Sehingga misalkan kita ingin menilai uang Rp1 misalnya atau mungkin Rp1.000, berarti present value X-nya Rp1.000 itu sama dengan Rp1.000 pada tahun keberapa kita ingin melihat dibagi dengan 1 ditambah I adalah tingkat inflasi atau suku bunga pada saat tahun T. Kemudian pertambahan itu kita pangkatkan dengan tahun yang kita akan ingin ketahui. Ini nanti akan ada contoh mungkin yang akan memudahkan teman-teman untuk bisa memahami. Kemudian ada juga namanya net present value atau NPV, di mana di sini perhitungannya adalah present value benefit dikurangi dengan jumlah present value cost. NPV merupakan keuntungan yang didapat oleh organisasi apabila dinilai berdasarkan nilai uang sekarang. Bisa organisasi, bisa seseorang ya. Jadi ini adalah keuntungan yang didapatkan apabila didasarkan nilai uang yang sekarang. Jadi perhitungannya itu adalah perhitungan yang sekarang. Itu NPV. Tapi untuk present value kita masih memperhatikan future value-nya. Ya, oke. Nah, ini adalah perbedaan present value dengan net present value. PV nilainya dihitung dengan nilai saat ini dari jumlah uang atau aliran arus kas masa depan dengan tingkat pengembalian tertentu. Sementara kalau NPV itu adalah selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar selama suatu periode waktu. Nah, sementara kalau PV hanya memperhitungkan arus kas masuk saja, nah, sementara kalau NPV kita lebih komprehensif dari potensi keuntungan proyek yang diberikan. Kemudian untuk menunjukkan PV ini untuk menunjukkan nilai diskon. Jadi dari semua pendapatan ini nilai diskon yang dihasilkan berapa. Sementara kalau NPV ini kita ingin mengetahui seberapa menguntungkan ketika kita menginvestasikan dari awal untuk mendanai proyek atau program tersebut. Setelah kita melakukan perhitungan present value, baru kemudian kita ingin mengetahui nih program atau proyek yang akan kita jalankan dengan menginvestasikan dana atau modal yang kita miliki ini kira-kira layak atau tidak untuk dilaksanakan. Maka yang keempat inilah yang mungkin menjadi
Jadi jawabannya dengan cara menghitung rasio benefit cost atau BCR, bukan BCL ya. Pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR yang ditentukan sebagai berikut. Nah, ini adalah kategori hasilnya, hasil ukurnya jika BCR itu lebih besar dari 1, maka lebih besar sama dengan. Maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan. Jadi, layak. Kemudian sebaliknya, jika BCR-nya kurang dari 1, maka nanti dia dikatakan kurang layak karena ternyata hasil tersebut menunjukkan bahwa benefitnya itu lebih kecil daripada pengorbanannya. Artinya ya bisa rugi. Gitu. Nah, sementara ada di sini ketika BCR itu sama dengan 1, itu sebenarnya dia itu nggak rugi tapi nggak juga untung gitu loh. Karena bisa jadi dia tidak berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Harapannya sih dia lebih dari 1 angkanya. Kemudian pada saat penghitungan rasio benefit cost atau BCR ini nanti kita akan membandingkan kalau seandainya memang program yang akan kita pilih ataupun proyek yang akan kita pilih ini lebih dari 1, maka kita akan bisa membandingkan setiap hasil yang kita dapatkan dari setiap program yang kita hitung. Nah, ketika kita sudah menghitung per masing-masing, maka rasio yang terbesar itulah yang paling menguntungkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita dapatkan juga dari perhitungan NPV tadi. Ternyata rasio dari benefit dan cost ini atau BCR ini kita juga menghitung melalui jumlah dari P-value benefit dibagi dengan P-value cost. Itu adalah keterangan atau penjelasan dari CBA yang mungkin kita sambil melihat bagaimana contoh dari CBA sebelum kita mengarah kepada CEA. Baik, ini adalah salah satu contoh untuk teman-teman bisa mereview dari tadi rumus yang kita sudah bahas. Di sini nanti akan kita bisa lihat bagaimana present value diperhitungkan untuk bisa melihat kelayakan dari program atau proyek yang akan kita jalankan. Contoh nomor 1, ada sebuah perusahaan ingin merenovasi bangunan apartemen yang mereka miliki dengan profit tahunan yang mereka harapkan sebesar $100.000 selama 3 tahun ke depan. Saat ini mereka mengeluarkan dana $50.000 untuk menyewa peralatan. Jika tingkat inflasi adalah 2%, maka apakah gedung tersebut layak untuk direnovasi? Dari rumus yang ada, maka kita bisa ambil satu persatu dari contoh soal yang kita sudah baca tadi, sehingga kita mendapatkan bahwa future value-nya adalah $100.000 yang kita ingin dapatkan pada 3 tahun ke depan. Kemudian cost, ya, antara benefit dengan cost ini kita sudah pasti tahu bahwa dia akan mengeluarkan dana sebesar $50.000. Nah, di sini. Kemudian untuk interestnya, suku bunga itu adalah 2%. Jadi kalau kita hilangkan persentasenya, 2 dibagi 100 adalah 0,02. Dan ini adalah tahun T. Ini adalah 3 tahun. Kita bisa ambil
dari soal ini kita harus bisa, sebelum kita mulai untuk memperhitungkan dan memasukkan ke dalam rumus masing-masing, kita mungkin nanti akan mempermudah penghitungan dengan membuat listing seperti ini. Baru kemudian kita coba hitung. Kalau misalkan di contoh-contoh sebelumnya dengan Excel ini, saya rasa teman-teman sudah terbiasa, harapan saya. Jadi ketika kita melihat hasilnya ini, di sini kita akan lihat ini rumus. Ya, ini rumus yang kita sesuaikan dengan rumus yang ini. Ya, perhitungan seperti ini saya rasa kenapa saya ngirimkan Excel, karena itu mungkin akan memudahkan teman-teman untuk bisa melihat seperti apa perhitungannya. Dan teman-teman bisa langsung mencopas atau ibaratnya ya langsung melihat contohnya aja, menyesuaikan dengan apa yang sudah dicontohkan di sini. Sehingga kita bisa melihat, kalau yang atas ini saya memberikan satu gambaran bahwa kalau kita mau sekaligus langsung kita hitung 3 tahunnya, perhitungannya seperti ini. Ya, jadi ada tanda kurung di luar begini, sehingga dia akan menjumlahkan tahun per tahun sampai 3 tahun yang diinginkan. Pun dengan Anda menghitung per tahunnya seperti ini juga nggak masalah. Hasilnya tetap sama. Hanya saja kalau misalkan ini dia hanya tinggal, tapi kalau satu persatu, nah seperti ini. Ini rumusnya. Sama dengan rumus PV yang di atas. Ya, B12. B12 berarti ini. Dibagi dengan, B12 ini adalah future value. Kemudian dibagi dengan 1 itu angka konstantanya. 1 ditambah dengan ini ya 0,02 interestnya, kemudian penjumlahan tersebut dipangkatkan dengan tahun yang diinginkan. Sehingga kita bisa simpulkan dengan nilai present value ini, jadi untuk bisa mendapatkan profit tahunan sebesar $100.000 per tahun, setelah melakukan renovasi, maka perusahaan harus memiliki uang sebesar ini untuk yang sekarang. Jadi saat ini seperti modal. Jadi uangnya dia untuk saat ini untuk bisa membuat satu renovasi ini yang harus dia punyai. Baru kemudian kita masuk ke dalam rumus BCR, di mana rumus BCR ini diperhitungkan dengan membagi jumlah present value benefit dibagi dengan present value cost. Ya. Benefit dibagi cost. Seperti itu. Kita bisa cek di sini, kalau ini karena kita sudah perhitungkan present value-nya, present value benefit-nya, ini kita anggap sebagai present value benefit. Ini sudah kita perhitungkan, sehingga kita tinggal klikkan nilai ini, lalu kemudian ini juga cost-nya sudah tertera pada soal, dan kita juga sudah, nah ini sudah listingkan di sini 50, maka didapatkan hasilnya adalah 5,77. Nilai ini tentunya sesuai dengan kategori lebih besar dari 1. Maka kesimpulannya adalah proyek renovasi layak untuk dilaksanakan. Baik, itu adalah contoh yang pertama. Lanjut pada contoh yang kedua. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta rupiah. Dengan adanya peralatan medis tersebut, diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah.
Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun, luar biasa ya, besar sekali. Apakah pembelian peralatan medis tersebut akan menguntungkan atau tidak bagi klinik? Untuk rasio benefit cost sendiri, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita sudah bahas pada saat kita membahas dalam PPT, ini adalah rumus DCR-nya. Dan untuk menghitung suatu present value, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita gunakan rumusnya. Jadi ada rumus tambahan sehingga itu yang akan membedakan berapa present value benefit yang harus kita perhitungkan. Nah, ini ada istilah kita akan bisa mengetahui present value ketika kita mengetahui A. A itu apa? Di sini saya memberikan nih ya. Nah, dari sini aja. Nah, ini ada di bagian bawah ini saya juga membuat satu notasi rumus bunga namanya. Nah, ternyata untuk menghitung rumusan bunga-bunga bermekaran di bank ini, kita harus melihat atau mengetahui tentang beberapa istilah. I ini interest atau tingkat suku bunga per periode. N ini adalah number atau jumlah periode bunga. P ini adalah present value, ya, present worth. Dan F ini adalah future value. Kemudian A ini annual, pembayaran atau penerimaan yang tetap pada tiap periode per tahun. Sedangkan G ini adalah pembayaran atau penerimaan di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan yang besarnya sama. Ya, jadi ada satu perbedaan. Jadi ternyata kita perlu memperhatikan tentang bagaimana kemanfaatan yang kita akan dapatkan, apakah dia termasuk hanya sekedar future saja, ataukah dia kemanfaatannya itu, manfaat yang kita dapatkan itu kita perhitungkan berdasarkan periode tertentu tersebut. Nah, mari kita lihat, kita cek satu persatu. Untuk dapat menerima uang sebesar A rupiah setiap periode, setiap akhir periode, selama N periode, dengan tingkat bunga I, maka besar modal yang harus ditanam pada awal periode pertama, kita harus menggunakan rumus seperti ini. Present value-nya memperhitungkan A. Jadi tadi ya, penerimaan setiap akhir periode selama N periode dengan tingkat bunga. Ini ya, jadi rumus sudah disediakan sehingga kita tinggal memasukkan. Nah, sementara ketika kita mendapatkan bahwa kondisi atau kasus yang kita ketahui itu ternyata hanya sekedar memperhitungkan tentang future value-nya, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini berapa modal P atau present value yang harus diinvestasikan pada saat sekarang, ya, saat sekarang dengan tingkat bunga I% per tahun, sehingga pada akhir dan periode didapatkan uang sebesar F rupiah. Maka perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini kan sama juga seperti yang di atas kita perhitungkan pada contoh soal nomor 1, sehingga tidak memperhitungkan keuntungan yang kita dapatkan mungkin setiap tahunnya berapa. Kita hanya ingin memperhitungkan bahwa di akhir pada saat
tahun yang kita perhitungkan itu, kita mendapatkan berapa future value-nya. Sehingga kita bisa dapatkan, kita listing dari soal yang tadi, yang ini, bahwa future value-nya adalah 40 juta. Ya, future value-nya adalah 40 juta. Coba saya kopikan di sini biar bisa sambil baca ya. Ya, teman-teman. Oke. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis dengan harga 25 juta. Ini masuk kos, karena kita keluar uang untuk membeli itu. Dengan adanya peralatan medis tersebut diperkirakan dapat melakukan penghematan. Nah ini, ya, pengurangan atau penambahan. Berarti dia masuk ke dalam A. 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, T berarti 5, tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Nah, ini kita masukkan future value. Nah, dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9 tahun, ya 9% per tahun. 9% berarti ketika saya sudah, nah, ini saya bagi langsung dengan 100 ya. Jadi 0,09. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan? Kalau hasilnya nggak menguntungkan berarti nggak usah dibeli. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu membuat suatu investasi, sebaiknya memang harus memperhitungkan BCR-nya ini. Sehingga kita tidak salah dalam memprediksikan atau mengestimasi kelayakan dari program yang atau usaha yang kita pilih. Kemudian kita bisa melihat ini ada angka-angka. Jadi di sini ada tanda bahwa klik dan ikuti rumusnya. Sebenarnya ini adalah rumus yang untuk melihat present value dengan memperhatikan A ini tadi ya, penambahan 500.000 per tahunnya ya. Nah, satu persatu. Nah, ini adalah 1 ditambah dengan interest pada tahun kelima. Kemudian sesuai dengan rumusnya, ya rumusnya ini ya. Nah, ini saya hitung satu persatu, memudahkan, nanti tinggal mengurangkan 1, kemudian kalau ini sudah ketemu, baru saya bagi dengan ini, hasil yang ini. Ini juga saya pun menghitung sendiri, sehingga nanti untuk menghitung present value-nya, saya tinggal mengalihkan hasilnya. Itu ya, jadi nggak usah bingung. Ini makanya saya pisah satu persatu, karena di Excel ini membantu untuk menelusuri search dari tracing dari rumus-rumusnya, cukup membantu sekali. Dari sini ya, akhirnya saya kurangkan 1 tadi ya, ini dikurangi 1, ini ya, hasil ini dikurang 1 ya, hasilnya adalah ini. Kemudian ini interest kali B3. Interest kali B3. Interest di bagian yang bawah penyebutnya ini ya. Interest kali B3 adalah ini. Ini adalah sama dengan ini. Ya, kita perhitungkan ini nih sama, memperhitungkan pada tahun keberapa interestnya ya. Kita perhitungkan sama. Kemudian barulah kita kalikan semuanya dan kita bagi. Dan hasilnya adalah ini. Kemudian untuk yang
present value berdasarkan future value, ini cukup mudah karena kita hanya memperhitungkan future value-nya saja, dan ini kita sudah melihat pada contoh soal nomor 1, sehingga tinggal tinggal 1. Jadi ini ya rumusnya ya. Nah ini 1. Baru kemudian kita kalikan masing-masing sesuai dengan rumus yang tadi. Ya, ini adalah A-nya, ini adalah pertambahannya. Kita kalikan dengan hasil P per A-nya tadi. Dan ini juga demikian. Ini future value-nya tetap harus dikalikan sesuai dengan yang rumus nomor 1 tadi ya. Jadi pertambahan value yang kita dapatkan berdasarkan dari pertambahan value per tahunnya yang kita inginkan, ini dengan rumus yang tadi sedikit berbeda, ditambahkan dengan future value, ya, dikalikan dengan hasil ini, ya. Nah, ini adalah total dari value benefit-nya. Nah, kalau kita klik di sini, jadi jangan lupa untuk selalu mengklik ya, teman-teman semuanya. Kita mengklik ini, kita akan tahu gitu loh. Kita akan tahu rumusnya. Ya. Nah, di sini. Nah, ini rumusnya. Kalau ini tulisan aja sama. Nah, ini di sini. Jadi 500.000 ini sebenarnya juga saya bisa ngeklikkan di sini ya, 500.000 ini ya. Nah, nanti boleh dicoba. Dikalikan hasil dari ini ditambahkan dengan 40 juta dikalikan dengan hasil yang ini. Dan ini adalah cost-nya, didapatkan 1,117. Hasil ini lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan medis baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Maka jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa klinik dapat membeli peralatan medis. Oke, cukup mudah bukan? Tunggu latihan-latihan soal yang akan datang pada sesi berikutnya. Saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan soal-soal atau contoh soal yang akan yang saya berikan saat ini dan juga nanti latihan soal yang akan saya berikan bisa membantu teman-teman semua. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kurang. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.